Senada debat perdana antar calon presiden, publik tak kalah antusias menantikan debat kedua para calon wakil presiden. Topik ekonomi kerakyatan dengan tawaran real penyediaan lapangan pekerjaan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, seperti apa kesiapan dari para cawapres, apa saja gagasan di bidang ekonomi kerakyatan yang akan diusung para cawapres. Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Di antaranya Direktur Jubir TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi. Selamat malam, Pak Viva. Pak Yoga. Selamat malam, Mas David. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan hadir pula juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Mas David. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dan juga telah hadir pula juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Andi Sinulinga. Selamat malam, Pak Andi. Halo, Pak Andi. Ya, apakah bisa mendengar? Boleh di-unmute, Pak? Ya, selamat malam David buat semua. Selamat malam. Selamat malam. Salam adil makmur. Salam. Baik, saya juga telah hadir bersama dengan kita semua juga pengamat politik Ari Junaidi. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Baik, saya mungkin ke Pak Ari Junaidi dulu. Pak Ari, ini soal KPU tadi sempat berbicara mengenai penambahan podium dan konsep dan format yang hampir mirip dengan debat capres kemarin. Apa tanggapan Anda? Ya, ini merupakan sebuah momen yang ditunggu oleh para calon pemilih, sehingga debat cawapres besok sangat mempengaruhi menurut saya bagaimana cara calon pemilih, apalagi menurut Litbang Kompas masih ada 28,7 yang belum memutuskan pilihannya. Oleh karena itu debat cawapres yang akan dihelat besok ini menjadi sebuah tidak hanya pertunjukan, tetapi bagaimana para cawapres gitu ya menawarkan gagasan, menjelaskan visi misinya, menjelaskan pemahaman mereka terhadap topik-topik debat. Menurut saya karena kebetulan saya berada di kandangan Kalimantan Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saja yang jauh dari Jakarta, warga di pelosok menunggu dengan antusias gitu ya pelaksanaan debat cawapres yang akan digelar besok. Dan ini menjadi momentum yang bagus bagi semua cawapres untuk menjelaskan visi misi dan program yang akan diusung kepada calon pemilih. Baik. Itu Mas David. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ke Jubir Timnas Amin, Pak Andi Sinulinga. Bagaimana soal KPU ini yang ada penambahan podium, perubahannya hanya di situ, tapi kemudian mirip-mirip seperti capres. Ada tanggapan khusus? Ya, paling tidak berubah tempatnya lah, nggak lagi di pelataran parkir pelataran KPU yang panas. Saya kira semua tahu, dan saya yakin semua kontestan capres-capres pasti lebih senang di tempat yang baru itu, yang mungkin lebih dingin gitu ya. Dan ada standing podium juga katanya ya. Itu ya bagus. Yang kedua tentu tadi saya dengar soal siapa yang akan menyatakan opening statement duluan kan. Kalau kemarin nomor 1, sekarang nomor 2. Ya sampai hari ini bagus lah. Cuman yang menurut saya perlu dikasih catatan itu adalah para panelisnya jangan seperti orang cabut lotre begitu. Panelis itu harusnya dikasih kesempatan untuk mengelaborasi gagasannya, kemudian diformulasi menjadi konklusi dalam bentuk pertanyaan yang lebih tajam tuh, gitu. Menurut saya harusnya begitu. Nah, dampaknya ada 2 juga. Kalau dia kayak begitu, maka kebocoran yang ada dalam pikiran panelis itu jauh lebih kecil ketimbang ditulis-tulis kayak gitu. Potensi bocornya besar sekali tuh, potensi bocornya diketahui oleh orang banyak. Iya, baik. Itu kalau saya, pendapat saya. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Viva Yoga. Gimana Pak? Ada seperti apa yang disampaikan tadi juga, ada tambahan begitu? Pak Viva Yoga, halo? Mas Gibran secara prinsip sudah siap batin, dengar? Ya, Mas Gibran silakan. Secara prinsip sudah siap lahir batin untuk program debat calon wakil presiden besok. Ya, Pak Viva Yoga agak terputus-putus suaranya.
program 8 program yang dipercepat. Halo Mas, dengar? Ya, agak terputus-putus Pak. Boleh diulangi sedikit, sempat terhilang. Ya, boleh diulangi sedikit Pak. Oh ya, pada prinsipnya Mas Gibran kan secara lahir batin besok, dan itu semuanya sudah tertuang di 8 Astacita, 17 program prioritas dan 8 program yang dipercepat. Apalagi Mas Gibran. Ya, tampaknya masih terputus-putus ya Pak Vivayoga. Kepala rakyatan. Putus-putus ya? Iya Pak, ini masih terputus-putus. Apakah mungkin boleh di restart ulang? Sementara itu saya coba ke Pak Yusuf Lakaseng ya. Pak Yusuf Lakaseng, mungkin ada tanggapan mengenai persiapan juga dan mungkin ada masukan mengenai debat cawapres besok. Debat cawapres yang pertama, saya kira kita sudah disajikan satu debat yang cukup seru ya. Itu juga apresiasi buat KPU-nya, karena sebelumnya kan kita curiga jangan-jangan debatnya monoton, garing gitu ya, tapi ternyata berlangsung dengan cukup sengit. Saya berharap debat kedua ini juga sengit juga. Nggak penting sebenarnya ada podium, tidak ada podium, dimanapun tempatnya itu tidak substansi. Yang penting adalah para calon presiden dan wakil presiden ini berhasil mengemukakan ide-ide paling cemerlang ya dari yang mereka punya untuk disampaikan kepada rakyat soal tema yang telah ditentukan oleh KPU dalam debat kedua ini. Nah, dalam debat kedua ini kan soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, investasi, pajak, APBD, APBN, perkotaan. Saya kira ini kan soal-soal yang memang penting ya, menyangkut penghidupan rakyat. Dan Prof. Mahfud sebagai seorang yang sangat syarat pengalaman ya, track recordnya baik, berprestasi, seorang guru besar, profesor, dosen, tidak akan menemukan kesulitan saya kira ya, karena apa yang akan diperdebatkan itu saya kira sesuatu yang sudah dikerjakannya selama ini dari pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Jadi saya kira begitu, David. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, ini dari program atau visi misi yang mungkin juga ingin dicapai oleh Timnas Amin begitu ya. Ini ada beberapa hal seperti memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi dan kedaulatan air begitu ya. Ini nomor 1 tampaknya. Tapi seperti apa realisasinya? Karena ini ya ini hanya seperti kalimat saja bahwa memang memastikan ketersediaan, tapi memastikannya seperti bagaimana caranya? Ya, itu teknokratik sekali. Itu makanya saya katakan tadi itu bahwa debat itu dalam waktu opening statement 4 menit, kemudian ada pertanyaan 1 menit, dijawab 2 menit, dan itu semua harus diformulasi. Misalnya katakanlah untuk ketahanan pangan kita, strategi Amin untuk melakukan reindustrialisasi. Nah, selama ini kita melakukan hilirisasi itu pada bentuk-bentuk yang padat modal seperti nikel dan lain-lain gitu ya. Sementara di sektor yang padat karya, manufaktur, pertanian, kelautan itu relatif terabaikan. Nah, karena itu pasangan Amin hendak ke sana. Nah, kenapa ke sana yang dituju? Karena prinsipnya dasar tadi yang selalu dikatakan dalam visi misi Amin itu, bahwa Amin tidak hanya berorientasi pada tingginya pertumbuhan, tapi juga pada aspek kesetaraan untuk menikmati pertumbuhan itu. Nah, karena itu penguatan ekonomi kerakyatan itu menjadi penting. Nah, nanti kan besok kita akan lihat nanti Caimin itu bagaimana memformulasi banyak hal itu, mulai dari ekonomi kerakyatan, digital ekonomi, kemudian infrastruktur, tata kota, dan itu nanti bisa dilihat bagaimana struktur pembangunan kita di kota yang kecenderungan nanti semakin ke sana masyarakat kita akan semakin banyak tinggal di kota, dan kemudian bagaimana masyarakat di desa kita untuk bisa dikelola dengan potensi sumber daya yang mereka miliki, sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu timpang seperti sekarang ini gitu loh. Nah, sekarang ini saya ingin katakan ada 10% yang tumbuh 100 kali lipat, ada 90% yang mengalami kontraksi itu.
Nah, karena itu pertumbuhannya itu segitu-segitu tuh 5,3%, 5,5%. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak menggambarkan struktur apa-apa. Nah, karena itu kita lebih pada orientasi pemerataan dan melakukan ekonomi kerakyatan di bawah tadi itu, di masyarakat bawah. Nah, itu memang harus diformulasi, David, dalam waktu yang sangat terbatas. Kan kita nggak bisa terlalu banyak elaboratif tuh waktunya itu. Iya. Waktunya terbatas. Tapi mungkin Nah, Anda itu bisa kita lihat jelaskan nanti singkat besok. aja. Barangkali salah satu persoalan dari ekonomi kerakyatan itu adalah kesulitan untuk bersaing global yang kemudian kita bisa mendapatkan devisa dari barang-barang yang kita ekspor. Nah, apa cara untuk bisa meningkatkan daya saing secara global untuk ekonomi kerakyatan ini? Ya, kalau nggak pernah disentuh, bagaimana dia bisa mempunyai daya saing? Jadi itu yang saya bilang, yang kita katakan tadi itu, sektor manufaktur, home industry di bawah masyarakat kita itu nggak pernah disentuh. Nah, sentuhan kita selama ini pada industri-industri atau yang disebut dengan hilirisasi yang padat karya. Nah, sementara yang padat modal, maaf ya, yang padat karya seperti ini nggak pernah disentuh. Karena tidak pernah disentuh, maka bagaimana mungkin dia bisa mempunyai daya saing di tingkat global. Nah, kalau dia disentuh dan kita ini punya kemampuan yang besar. Gini ya, misalnya saya katakan satu hal yang paling gampang deh yang kita bisa lihat dalam ekonomi rakyat kita dalam bidang kuliner misalnya. Coba perhatikan mana makanan yang paling hebat di dunia itu. Makanan kita tuh masuk salah satunya nasi goreng, sate, rendang itu masuk. Ketoprak masuk. Nah, karena itu sebenarnya banyak sekali produk-produk masyarakat kita yang dalam hal ini saya sampaikan tadi kuliner itu bisa masuk pada struktur-struktur market di dunia ini. Nah, cuman kita nggak pernah sentuh. Jadi masyarakat kita tuh jalan sendiri-sendiri aja. Jadi kalau Anda datang ke Australia, datang ke Singapura, lihat ada rumah makan Padang misalnya, itu sendiri-sendiri aja, bukan treatment dari pemerintah. Nah, karena itu harus ada dorongan dari pemerintah supaya masyarakat didorong ke arah sana gitu loh. Ya, baik. Baik, saya langsung beralih sekarang ke Pak Viva Yoga ya. Pak Viva Yoga, ini kalau tidak salah juga dari 8 misi Prabowo Gibran. Halo, apakah sudah bergabung kembali Pak Viva Yoga? Bisa mendengar saya ya? Sudah bisa bergabung lagi? Ya. Baik, terima kasih. Ini kan di dalamnya diantaranya juga memperkuat pembangunan sumber daya manusianya, lalu kemudian meningkatkan lapangan kerja ya, dan juga melanjutkan hilirisasi serta industrialisasi yang mungkin kemarin sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Namun kemudian kalau bicara soal ekonomi kerakyatan itu juga selalu ada saja kelemahannya, diantaranya yaitu adalah kurangnya skala ekonomi ya, artinya kita harus diperbesar skala ekonominya. Nah, bagaimana Prabowo Gibran akan memperbesar skala ekonomi untuk bisa bersaing secara global, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat juga? Ekonomi kerakyatan itu bagi bangsa Indonesia adalah fondasi yang bagus, sebagai fondasi yang kokoh di dalam memperkuat ekonomi nasional. Jadi yang paling kuat itu sebenarnya verifikasi yang keempat adalah ekonomi kerakyatan. Kondisi sekarang antara pemberdayaan, perlindungan, ekonomi kerakyatan tidak bisa dilepas dari ekonomi digital. Karena sekarang adalah era digitalisasi, baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik. Maka untuk pengembangan global, ekonomi kerakyatan saat ini sudah mulai masuk merambah ke dunia internasional, dunia global. Melalui marketplace, kemudian beberapa e-commerce, yang itu adalah bagian sangat penting dalam pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kerakyatan, juga untuk merambah pasar baru. Saya rasa ini akan menjadi bagian penting yang akan disampaikan oleh Mas Gibran nantinya sebagai salah satu hal. Dan untuk pengalaman empiris Mas Gibran ketika berhadapan dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, itu sesuatu yang setiap hari menjadi bagian inheren dari dirinya. Karena beliau adalah kepala daerah, sehingga ya setiap hari pasti terlibat pada persoalan ekonomi, soal pajak, investasi, APBD, apalagi infrastruktur dan tata laksana kota. Jadi Mas Gibran
lahir batin siap untuk program debat cawapres besok, dan kita akan menghadirkan sebuah perdebatan yang intelek, yang akademis, yang bersahabat, yang bersaudara dalam rangka untuk pengembangan kualitas demokrasi, meningkatkan pendidikan politik rakyat, sekaligus juga untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat agar nanti 14 Februari aktif masuk di TPS-TPS untuk memberikan suaranya kepada siapapun yang mereka pilih. Itu Mas David. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan juga dengan Pak Yusuf Lakaseng, namun kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime, dan kami masih berbincang-bincang dengan juru bicara Timnas Amin Andi Sinulinga dan kemudian Direktur Jubir TKN Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi, serta juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng dan pengamat politik Ari Junaidi. Saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf Lakaseng, salah satu yang kemudian dicanangkan di visi misinya Pak Ganjar Mahfud adalah untuk meningkatkan meningkatkan peran koperasi dan UMKM ya untuk mendukung usaha baru di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu memang pelaksanaan konsep kerakyatan, ekonomi kerakyatan adalah dengan mendorong pembentukan dan pertumbuhan koperasi atau UMKM juga. Tapi seperti apa penguatannya dan apa yang kemudian berbeda dari yang sebelumnya? Ini buat siapa nih pertanyaannya nih? Pak Yusuf Lakaseng. Ya, jadi kalau bicara ekonomi kerakyatan tentu kita akan bicara UMKM ya, karena itu adalah sektor yang paling banyak rakyat berusaha. Kalau datanya 64 juta UMKM kita. Dan UMKM harus ditahu bahwa itu adalah sektor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja. 90% lebih lapangan pekerjaan itu diciptakan oleh UMKM. Maka pemerintah atau negara harus ramah pada UMKM. Karena sesungguhnya sekarang ini mereka adalah sokol guru atau tulang punggung perekonomian kita. Jadi harus dipermudah akses modal pada mereka. Kalau Ganjar Mahfud itu kan jelas 36% kredit perbankan itu harus koperasi dan UMKM serta ke anak-anak muda yang mau membuka usaha. Harus kemudian data juga saya kasih lihat bahwa syarat sebuah negara untuk menjadi negara maju itu harus lihat entrepreneurnya, rasionya terhadap penduduk berapa. Indonesia itu ternyata baru 3,47%. Rasio pengusahanya dari jumlah penduduk. Kalau seharusnya kan untuk maju kita paling tidak harus sudah di angka 6% dari jumlah penduduk mereka yang menjadi pengusaha. Kalau banyak yang menjadi pengusaha, tentu juga banyak yang menjadi pembayar pajak. Kalau banyak membayar pajak, maka penerimaan negara kita besar, itu bisa dipakai lagi untuk membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang produktif. Ingat, tantangan ke depan kita ada bonus demografi. Jadi ini banyak anak muda yang harus disekolahkan dengan cukup agar mereka pintar, gizinya harus cukup agar mereka tidak kena stunting dan busung lapar, yang kemudian mereka harus sehat agar juga mereka produktif. Saya kira tantangan-tantangan itulah yang harus dijawab oleh pemerintahan ke depan. Apalagi perkiraannya tahun depan itu ya ekonomi global tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman krisis kembali. Nah, bagaimana menghadapi itu? Memang bagusnya adalah Indonesia adalah negara yang sumber daya alam semua tersedia. Manusianya banyak karena penduduk kita besar, sekaligus menjadi pasar dari produk dalam negeri kita sendiri. Nah, makanya itu adalah satu keunggulan yang harus dimanfaatkan oleh kita. Dan disitulah dituntut kelihayan, kemampuan dari pemimpin kita untuk memanage ya tantangan krisis dan modal yang kita miliki. Begitu, David. Ya, baik. Salah satu problemnya juga diantaranya kalau yang Anda katakan tadi adalah aksesnya untuk orang bisa fair melakukan perizinan atau mendapatkan perizinan lalu berdagang itu, karena ini yang jadi persoalan kita adalah orang dalam ya, seringkali yang dapat duluan tuh ya adalah orang dalam seperti ini. Bagaimana caranya ini untuk menyapu bersih yang seperti ini? Nggak ada cara lain ya, selain penegakan hukum yang betul-betul ditegakkan ya. Ini mainnya uang lewat bawah hukum, meja loh ya? Pak Yusuf Lakaseng. Ya, harus penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu kan
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang tegas itu kan harus dimulai ada keteladanan pemimpin, ya. Dan menurut saya Pak Mahfud adalah orang yang kita tidak perlu ragukan lagi kredibilitasnya, integritasnya, ketegasannya dan keberaniannya soal di sektor yang saat ini pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil. Saya kira di mana-mana Pak Mahfud bicara bahwa perlu ada kepastian hukum karena itu akan menjamin investor baik dari luar maupun dalam negeri untuk dia nyaman berusaha, nyaman untuk naruh modalnya untuk berusaha. Kalau tidak, dia dalam ancaman terus sehingga dia akan tidak nyaman berinvestasi dan itu menjadi ancaman bagi ekonomi kita. Jadi memang saya kira investasi sudah kita sepakat semua bahwa itu menjadi pengaruhnya besar sekali terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Harus dibuat iklim investasi yang baik dan salah satu cara membuat iklim investasi yang baik itu adalah pemimpinnya harus bisa jadi teladan, birokrasinya harus bersih, penegakan hukumnya harus bisa bersih dulu dan memberantas korupsi dengan sebenar-benarnya, ya. Jangan mereka seperti KPK sekarang, ya, memberantas korupsi nangkap orang ternyata pimpinannya tidak bersih dari kasus korupsi. Ini menjadi kelemahan di kelembagaan negara kita, tidak ada keteladanan sama sekali, ya. Saya kira gitu, David. Baik, saya ke Pak Ari Junaidi. Pak, bagaimana tanggapan Anda mengenai ketiga jubir ini dengan apa yang disampaikan tadi mengenai ekonomi kerakyatan tentunya? Yang jelas tentu publik ya yang akan melihat debat cawapres besok menunggu penjelasan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh publik. Nah, kita berharap para cawapres besok bisa menjelaskan atau mengelaborasi pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para tim ses gitu ya ke dalam bahasa-bahasa sederhana. Ingat, calon pemilih kita ini beragam. Tidak semua berlatar belakang pendidikan sarjana gitu ya. Oleh karena itu menjadi kunci bagi semua cawapres bisa menjelaskan dengan bahasa kerakyatan. Dan ingat, masyarakat atau calon pemilih harus diyakinkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi sekarang dijelaskan dengan bahasa mudah, kemudian dipahami mereka, dan yang menjadi tolak ukur adalah monitoring di media sosial yang kemarin sudah terpantau gitu ya. Banyak gagasan-gagasan yang disampaikan oleh kandidat ini tidak menunjukkan program-program yang membumi. Nah, kita melihat gitu ya dalam debat capres kemarin yang mendapatkan konten yang cukup bagus gitu adalah kandidat yang menyampaikan pesan dengan sederhana, bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tidak menampilkan emosi dan temperamen gitu ya. Oleh karena itu kita berharap Pak Cawapres 01 Pak Muhaimin dengan pengalaman yang cukup terentang lama, pernah menjadi menteri, pernah menjadi anggota dewan, tentu fasih menjelaskan persoalan-persoalan seperti itu. Demikian juga Cawapres 02 Mas Gibran gitu ya dengan pengalamannya sebagai wali kota Solo tentu bisa menjelaskan apa yang telah dilakukan di Solo. Nah, publik itu senang dengan storyteller menceritakan pengalaman-pengalaman. Demikian juga Prof. Mahfud dengan pengalamannya yang paripurna di eksekutif, legislatif, yudikatif, sehingga bisa menjelaskan program-program ekonomi kerakyatan, infrastruktur, pajak gitu ya kepada publik. Nah, sekali lagi, ini menjadi debat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga, terutama kalangan milenial dan Gen Z ya, ini perlu dengan penjelasan-penjelasan, penjabaran-penjabaran yang masuk ke di kepala mereka. Karena ingat, pemilih kita terbesar adalah kalangan Gen Z dan milenial. Mereka tentu tidak mengerti dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para tim ses tadi ya. Ini karena kalau di perkuliahan ini mereka setara dengan S3 semua ini. Nah, padahal pemilih kita masih banyak yang lulusan SD, SMP, SMA, kemudian tingkat pemahamannya yang tidak merata. Oleh karena itu, mohon gitu ya para tim ses memberikan masukan kepada para kandidat gitu ya, bisa menjelaskan dan dengan bahasa yang sederhana. Dan ingat, program besok ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Penampilan dengan gaya, dengan bahasa yang santun,
jauh dari kata kasar. Nah ini yang akan menjadi tontonan yang menarik besok dalam debat Cawapres ini. Demikian Mas David. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, bagaimana dengan konsep ekonomi digital yang kita tahu sekarang dunia sudah arahnya ke sana, tapi yang kemudian akan diadopsi oleh Timnas Anies Muhaimin? Digital itu alat, David. Jadi itu bukan tujuan. Digital itu adalah alat yang menunjang. Yang paling prinsip itu adalah keinginannya dulu. Tadi disampaikan misalnya ya. Jadi kita nggak usah terlalu mewah sekali sama digital itu. Itu kita harus lakukan itu. Itu bukan, jangan kita menganggap digital itu barang mewah. Itu barang biasa yang harus kita gunakan karena zamannya menuntut itu. Nah, saya kasih contoh misalnya gampang gini David ya. Ada anak muda membuat produk outdoor. Nah, saya sebut namanya ya, Iger misalnya itu. Ada nggak sentuhan negara sehingga produk ini sampai mendunia? Nggak ada. Coba aja cek, gitu. Kita punya industri sepeda. Di Surabaya banyak, di Bandung banyak. Coba Anda lihat, pejabat-pejabatnya itu pamer sepeda-sepeda dari Inggris. Padahal sepeda-sepeda yang di Inggris yang ternama itu, saya nggak usah sebut namanya, ya, itu bisa diproduksi di sini dan di rumah saya ada itu dengan harga yang jauh lebih murah, dengan brand-brand luar negeri ternama gitu, dengan kualifikasi yang relatif sama, bisa juga dipakai bergaya, tapi itu produk masyarakat lokal kita. Jadi yang saya ingin katakan adalah kalau komitmen penyelenggara negara tidak menutup mata terhadap potensi-potensi yang ada di tingkat lokal ini, kita nggak usah terjebak dengan pembicaraan digital dan segala macam. Itu sesuatu yang harus sudah dikerjakan. Yang paling penting adalah komitmennya dulu tuh. Mana tunjukkan satu produk yang di-endorse oleh pemerintah yang betul-betul dari bawah kemudian mendunia. Nggak ada. Coba aja cek. Kalau tidak salah yang Anda sebutkan tadi namanya itu sudah sampai di Swiss itu Pak. Ya itu makanya Anda bisa lihat saja itu, dan itu banyak lagi, dan itu karya anak-anak muda, dan karya anak-anak muda ini nggak usah kita ajari, belum lagi makanan ya, belum lagi makanan misalnya sepatu, sepatu misalnya yang saya pakai aja lah langsung ya, yang diasosiasikan milik Jepang misalnya, Wakai misalnya itu banyak sekali, sehingga sebenarnya banyak sekali kreativitas anak-anak bangsa kita yang kalau itu memenuhi kebutuhan domestik kita, sebenarnya itu terjadi perputaran uang yang luar biasa. Nah kita mengkonsumsi produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Tapi kalau pejabat negaranya sendiri tidak confidence, tidak mendidik untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, ini yang David pertanyakan tadi itu cuman cerita saja itu, cuman cerita saja. Nah karena itu yang dilihat besok itu bukan hanya sekedar gagasan, ide itu bisa baca buku, bisa dibaca semua, dihafal, kemudian disampaikan lagi itu. Tapi yang paling penting dari besok itu adalah bagaimana gagasan itu terinternalisasi dalam dirinya, dan itu dilihat dari artikulasi penyampaiannya, dan juga nanti orang akan melihat rekodnya. Nah saya kira itu yang jauh lebih penting itu. Baik, saya ke Pak Viva Yoga. Pak Viva, ini kan kalau bicara kembali lagi soal digital ekonomi ini, apakah Indonesia ini sudah siap, dan apakah Prabowo Gibran akan kemudian menyiapkan semua infrastrukturnya untuk hal itu? Karena ini bukan bicara sembarangan ya, karena ini bicara soal ada regulasi, ada praktek monopoli dan oligopoli, kemudian bicara juga soal keamanan data. Era digital ini menjadikan dunia sebagai pasar yang kecil. Jadi mau tidak mau proses sekarang dan ke depan harus memanfaatkan teknologi digital sebagai alat yang utama dalam proses untuk pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan dan perlindungan ekonomi rakyat (UMKM), serta dalam konsep pemerataan dan keadilan. Jadi spektrumnya luas sekali, bukan semata-mata berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mengembangkan tanggung jawab dari negara untuk ikut bertanggung jawab melakukan arahan, pembinaan,
perawatan, pemberdayaan, perlindungan, agar apa? Agar proses perekonomian nasional bisa menjadi lebih baik lagi, yang sinergis antara ekonomi kecil, menengah, sedang, dan besar. Proses untuk sinergitas itu menjadikan suatu urgensi yang penting, dan bagaimana kemudian mensinergikan skala perekonomian itu melalui ekonomi digital. Saat ini sudah bisa kita lihat beberapa produk lokal yang juga sudah punya pasar dunia, dan ini menjadi kebanggaan dari anak bangsa kita bahwa ternyata di era ekonomi digital ini kita tidak kalah produk kualitasnya dan jenis barangnya, dan ini menjadikan kebanggaan bahwa kita harus mempromosikan, mencintai produksi Indonesia sendiri. Nah, dalam kesempatan itu dari TKN Prabowo Gibran ingin mengembangkan, melindungi program ekonomi kerakyatan yang disinergikan dengan ekonomi digital dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan bertujuan untuk pengembangan nilai pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kira-kira Mas David. Baik, saya terakhir mungkin ke Pak Ari Junaidi ya. Pak Ari, ini kan kalau kita lihat bahwa memang untuk mempromosikan juga atau sistem ekonomi kerakyatan ini bisa kemudian secara global dikenal dunia, ada pembelian yang mudah, itu memang memerlukan elektronik atau ekonomi digital ini. Nah, tapi dari kebijakan politik sendiri, menurut Anda sejauh ini, apakah memang sudah cukup untuk itu? Pak Ari, masih di mute tampaknya. Boleh di-unmute, Pak? Ya, kalau saya melihat gitu ya, dalam praktek keseharian dari pemerintah-pemerintah daerah, baik pemerintah termasuk pemerintah pusat, sudah mengedepankan tentang penggunaan teknologi dalam bentuk layanan atau apps gitu ya. Karena saya sering ke Jawa Tengah, saya bisa melihat Jawa Tengah apps itu bisa memangkas urusan birokrasi yang bertele-tele dan lama menjadi cepat. Demikian juga kalau kita lihat di Solo pun juga perubahannya juga luar biasa. Kemudian di DKI, zamannya Pak Anies pun juga luar biasa. Menurut saya, elaborasi dari pemahaman penggunaan teknologi dalam urusan birokrasi, pelayanan pada publik, ketiga paslon ini sudah punya pengalaman dan jejak rekam yang cukup bagus. Tapi sekali lagi gitu ya, dalam debat tentu publik ingin mengetahui gagasan-gagasan dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, sekali lagi, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para paslon nanti, para cawapres, hendaknya lebih pada kebijakan yang membumi, yang dimengerti oleh kalangan anak muda. Kalau saya sering berkunjung ke daerah-daerah gitu ya, seperti di Kalimantan Selatan saat ini, warga tuh ingin mendapat kejelasan yang segamblang-gamblangnya. Sebetulnya apa sih Pak yang mau ditawarkan oleh para paslon kita gitu ya. Nah oleh karena itu sekali lagi adu gagasan bagaimana pelayanan publik terutama di digitalisasi itu bisa dimengerti. Nah sekali lagi masyarakat tidak bisa diajak cepat gitu ya memahami kripto misalkan. Atau pemahaman yang lebih maju lagi melompat gitu ya. Sekali lagi program-program yang ditawarkan oleh para paslon termasuk cawapres dalam debat besok ini sangat dinanti apa yang bisa mereka rasakan dalam waktu cepat. Nah yang paling mudah sendiri pengurusan KTP saja, persoalan klasik ini. Begitu banyak kartu yang ada di saku masyarakat, ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Oleh karena itu ada simplifikasi dari penyederhanaan semua kartu tadi. Nah kalau ada paslon yang menawarkan lebih pada pemanfaatan atau penguatan empowering gitu ya, pemberdayaan sebuah kartu dalam bentuk KTP, ini kan juga sebuah ide yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi hanya baru satu dikemukakan. Nah oleh karena itu publik menunggu apa yang akan ditawarkan secara konkret dari para paslon, terutama yang akan ditawarkan
oleh para cawapres di debat besok. Ini ditunggu sekali oleh masyarakat. Baik, kita tunggu nih ada sesuatu yang baru yang ditawarkan ya oleh para cawapres yang kemudian disampaikan dengan cara yang sederhana, mudah dimengerti, dan masyarakat jadi antusias gitu untuk memilih. Baik, terima kasih Pak Ari Junaidi sudah berbagi bersama kami, Pak Andi Sinulinga, terima kasih Pak Viva Yoga Muladi, dan juga Pak Yusuf Lakaseng. Terima kasih banyak sudah berbagi. Sukses untuk Anda semuanya. Selamat malam dan salam sehat selalu.